Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Budi Rajo di Padepokan Budi Rajo. Kita mulai dengan ngopi dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Kopinya dark dari Mas Pujo, Mister Tuan Pujo. Sedap bangun pagi. Sarapan dikit dulu terus diajar pakai ini. Wow, ini terlalu dark menurut saya. Najong nendang. Mari kita bahas soal kegagalan. Jadi kemarin acara mentoring ada yang cerita tentang bagaimana kegundahan dia dalam mengalami kegagalan. Ceritalah dia mulai kegagalan bisnisnya. Saya lupa ya, awalnya mungkin berapa tahun yang lalu gagalnya bisnis dengan teman-teman ngumpulin uang ngejalanin bisnis gitu ya, gagal 12 juta gitu. Terus apalagi terus gagal lagi total 100 juta gitu ya. Oke, setelah sambil jalannya akhirnya dipotong sama saya potong gitu ya. Saya ini kan juga cerita dulu gak bahwa gini ya gitu. Semua yang dialami yang ada di sini, ini kebetulan di Zoom ya. Semua pernah mengalami kegagalan, one way or the other, mulai dari yang ukurannya kecil sampai yang besar. Memang saya udah pernah ngalamin gagal dalam menjalankan bisnis. Oh tentu saja. Bisnis pertama saya gagal dulu. Bisnis saya tuh itu ya, biomedical segala macam ya, software house di Kanada ya. Habis uang $3.000, itu uang dari keluarganya teman saya. Ya kalau itu kita sebut bukan venture capital ya, tapi friends and family ya, jadi lingkungan keluarga. $3.000. Kalau $3.000 sekarang berapa ya? 3.000 kali Kanada lah ya. Katakan $10 ya, $10.000. Berarti $3.000 30 juta hilang. Itu bisnis pertama saya. Ya, kenapa? Ya karena bodoh gitu. Maksudnya bodoh itu bukan arti bodoh goblok gitu ya. Maaf bahasanya ya. Tapi bodoh karena tidak tahu ya. Dulu kami itu engineers yang nggak tahu gimana jalanin perusahaan ya, tentu saja cakadut ya. Ya kalau orang yang langsung berhasil mungkin itu faktor keberuntungan, luck. Kalau kami tidak luck gitu ya. Gitu ya. Terus ada lagi kegagalan lagi waktu itu banyak mahasiswa Indonesia yang di luar negeri mengumpulkan uang ya, sedikit-sedikit uang simpanannya segala macam. Kemudian kami waktu itu membuat usaha web design dan web hosting tahun 1990 sekian, 95 kayaknya. 95 atau jadi awal web ya, awal internet dibuka untuk publik setelah Netscape muncul segala macam. Kami buat perusahaan web hosting. Nah, saya yang mengelolanya. Jadi orang-orang ngumpulin duit gitu, saya kelola dan tentu saja gagal. Gagal karena apa? Waktu itu kita targetkan orang-orang Indonesia ini ya, Indonesia, perusahaan Indonesia atau organisasi di Indonesia tahun 95. Kalau sekarang berapa tahun? Sekarang ini video ini tahun 2022. Jadi 95 teh sudah 22 plus 5, 27 tahun yang lalu ya. Too early ya, kami itu terlalu cepat. Kalau sekarang sih orang-orang butuh web segala macam ya, mungkin ya mulai dari 5 tahun yang lalu sudah ada kebutuhan itu. Tapi kalau dulu ya 20 tahun yang lalu, 27 tahun yang lalu mungkin kecepatan kami. Gagal gitu ya. Seingat saya tuh kami itu waktu itu ngabisin 10.000 US kali ya. Kandas gitu ya. 10.000 US 150 juta ya. 150 juta kandas. Kali itu ininya lagi juga saya juga merasa ini ya mendapat pelajaran. Yang penting pelajaran. Pelajarannya apa? Waktu itu saya jalanin perusahaannya, usaha atau ini usaha bersama itu sendirian. Jadi orang-orang titip duit atau naruh duit atau invest gitu ya, saya jalankan sendirian. Nah sejak saat itu kegagalan itu saya menunjukkan bahwa saya tuh nggak mau dititipin uang lagi atau diinvest lagi kalau saya jalankan usaha sendiri. Kalau menjalankan usaha, mari kita bersama. Mari kita bersama. Ya jangan. Jadi kalau orang naruh duit aja, oh saya tidak mau. Kamu juga harus taruh waktu, taruh usaha, taruh networking kamu, taruh apalah ya. Pokoknya kalau hanya naruh duit nggak ini, nggak cukup. Jadi orang-orang kalau sekarang ya banyak anak-anak yang atau orang-orang yang ingin memiliki usaha, pikiran itu orang lain taruh duit, oh nggak cukup.
mereka taruh duit itu nggak cukup ya. Jadi, saya hanya butuh duit. Oh, nggak cukup ya. Kalian itu butuh networkingnya, butuh mentoringnya, butuh jejaringnya, butuh usahanya, butuh proyeknya dan seterusnya. Jadi nggak bisa gitu, butuh apa ya, pasarnya, butuh pasarnya gitu. Itu kegagalan lagi ya. Dan tentu saja ada banyak lagi ya toko musik digital saya ya, yang di Digital Beat Store ya, yang dulu di PVJ di Grand Indonesia di Blitz Megaplex dulu ya. Itu juga gagal juga ya. Wah, saya nggak tahu udah ngabisin berapa ratus juta ya kami ngabiskan waktu uang gitu. Jadi gini, kegagalan adalah sebuah hal yang harus dilalui oleh setiap orang ya. Sekarang yang ini tuh adalah gagalnya seberapa besar dan seberapa cepat kita recover. Jadi kalau saya buat kata-kata ini adalah gini ya, kegagalan bukan sesuatu yang perlu ditakuti, tetapi sesuatu yang perlu dihindari supaya kita nggak gagal ya gitu. Tapi kalau kejadian gagal, ya udah jangan takut, dihadapi aja, dilalui aja gitu ya. Jadi kalau kita menghindar, kita lalui. Itu juga sama ya, kalau kita belajar naik sepeda pasti pernah jatuhnya, jatuh, luka, baret-baret, tapi jangan sampai patah tulang atau bahkan sampai cedera yang besar atau bahkan meninggal. Jangan sampai itu gitu ya. Maksudnya baret ada gitu. Saya aja olahraga ini kaki saya dengkul saya baret, padahal udah cuma pada main futsal ya, padahal bukan main yang olahraga yang apa ya. Baret-baretnya juga udah seminggu ya. Dulu waktu itu juga kakinya bengkak, tulang ya nggak tahu ya ini ya, kaki terkilir segala macem ya. Ini dulu juga sakit gitu ya karena kurang pemanasan. Nah, dengan kata lain apa, kegagalan itu ya bagai menang dan kalah dalam sebuah pertandingan ya, pertandingan sepak bola, menang kalah biasa ya, menang kalah gitu ya. Kalau bisa menang terus, tapi kalau kalah ya sesuatu yang tidak perlu disesali dalam artian ya, bukan menyesal, enggak gitu, tapi bukan dalam arti terus kemudian kita nggak mau bangkit lagi. Saya ingat juga ya, saya lama di Kanada nggak bisa nggak bisa skating, bisa lah sedikit skating, tapi saya bukan orang yang jago skating, bisa main ice hockey segala macam ya. Kalau skate gituan aja bisa berhenti dadakan ya gitu aja lah ya, tapi nggak bisa yang gitu yang sampai keluar. Nah, kenapa demikian? Nah, saya karena ke Kanada sudah besar, sudah tua gitu, maksudnya sudah ini ya, saya lupa ke Kanada umurnya berapa ya. Beda dengan anak kecil. Saya lihat ada keluarga ya yang anaknya anak kecil dari Indonesia, anaknya lahir di Indonesia ya. Kalau anak lahir di Kanada udah pasti bisa skate ya, karena dia lahirnya di ice ring ya, soal lawan gitu ya. Ini nggak anak Indonesia yang lahir di Indonesia pindah ke Kanada, mungkin anak SD gitu ya, atau bukan malah belum SD ya, main skating. Langsung dia 2 minggu udah bisa. Kenapa? Karena dia tengah takut jatuh. Kalau orang gede kan, aduh, main ini, takut jatuh. Kalau anak kecil mah saat jatuh gedebuk bangun, saat jatuh gedebuk bangun, saat jatuh gedebuk bangun. Deh. Maka dia lebih cepat pintar. Nah itu dia. Makanya saya sering nyarankan kepada mahasiswa ya. Kalau yang tertarik menjadi entrepreneur itu ya, mulailah membuat values dari awal ya. Kenapa? Karena akan lewati kegagalan. Dan kalau menjadi mahasiswa, kegagalan itu punya kartu truf. Kalau kegagalan terus, baru kenapa gagal? Saya mahasiswa, itu dimaafkan. Kan ya mahasiswa, pantas gagal ya. Kalau orang lain yang sudah selesai kerja segala macam, itu selalu diharapkan selalu sukses. Apalagi kalau pensiunan mau memulai usaha itu kan selalu berharap sukses ya. Padahal dia harus merayap kayak anak-anak muda yang baru mulai usaha. Telat gitu ya. Bukan berarti nggak bisa ya, telat. Nah itu tadi ya. Balik lagi kepada kegagalannya. Ya tentu saja ya kalau bisa kita belajar dari orang yang mengalami atau yang melalui hal yang serupa. Sehingga kegagalan kita menjadi minimal. Gitu. Makanya belajar itu ya, belajar dari buku, dari video, dari mentor, dari guru segala macam. Ini ya tujuannya adalah supaya tidak melalui kegagalan itu. Jadi kalau saya nyungsep di sini, terprosok di sini, ya Anda jangan sampai nyungsep terprosok di situ. Saya bisa ngasih tahu, "Oi, jangan lewat situ." Kenapa? Ada lubangnya gede. Yang di situ lubangnya gede, atau jangan lewat situ. Jembatannya lagi runtuh gitu ya. Gitu ya.
kita sambung dulu dengan ngopi dulu sebentar. Nah, jadi gimana dong? Nah, itulah sebabnya saya cerita-cerita gini, satu ya, untuk menenangkan atau pada anda-anda yang mengalami kegagalan baik dari bisnis, sekolah, dari bisnis, usaha, sekolah, bahkan keluarga, apa ya, pacaran, terus apalagi bisnis gagal, apalagi banyak ya kegagalannya, main usaha, bukan usaha tadi ya, belajar, apalagi ya, banyak ya kegagalannya, manggung gagal. Ya mudah-mudahan nggak sering ya, ini saya mau manggung, mudah-mudahan tidak gagal ya. Satu ya, jangan khawatir dengan kegagalannya, itu jangan ditakuti ya. Kalau bisa kita tidak mengalami kegagalan, tapi jangan takutin ya. Dua, ya kalau gagal bangkit lagi aja. Gagal bangkit aja. Terus kita belajar dari situ. Lesson learn-nya apa dari situ. Next time I will be better. Lain kali saya jauh lebih baik daripada yang sudah-sudah. Itu kan tujuannya begitu gitu. Nah, untuk itu maka belajar dari orang lain. Makanya begitu tadi gagal segala macam. Nah, emang kamu gagal berapa? Gini. Oh, dia belum tahu bahwa saya gagalnya udah ngabisin berapa? 500 juta. 500 juta. Ya, kayak segitu. Ya, jadi bangkit lagi. Tambahan lagi apa lagi? Di tempat-tempat kami itu kan ya kumpul-kumpul yang namanya mentoring segala macam tuh, kumpul-kumpul dengan orang-orang sejenis ya, sehingga kalau orang melihat gagal, oh saya gagal, oh iya dia juga gagal, oh dia gagal, oke. Oh berarti ini agak jahat juga ya, kita kumpulan melihat orang-orang yang lain yang lebih menderita dari kita, sehingga kita lebih tenang, oh iya orang lain lebih menderita dari kita, we are doing not bad gitu ya, we are doing just fine. Itu ya yang apanya kita cari dari kumpulan-kumpulan seperti itu ya. Jadi itu kenapa Anda mesti mentoring ya, atau bersekolah, atau ini ya, belajar, baik bentuknya nyantrik di padepokan ya, bukan nyentrik tapi nyantrik ya, gitu ya. Jadi kumpul-kumpul itu untuk oh iya menjelaskan seperti itu. Oke ya, jadi jangan takut gagal ya, tetap bersemangat, kita usahakan supaya kita menjadi lebih baik lagi gitu ya. Saya lanjutkan dengan ngopi dulu nih karena udah kepanjangan, nanti banyak topik-topik lain yang kita bahas. Nanti saya sambung aja lah ya. Yang sekarang untuk sementara ini itu dulu ya. Kita nikmati kopi kita untuk mengalahkan kegagalan kita. Pahitnya kegagalan masih kalah pahit dengan pahitnya kopi ini. Ini kepahitan yang enak ya. Kalau kegagalan itu kepahitan yang tidak enak loh. Kopi ini kepahitan yang enak ya. Banyak quotes yang dibuat secara dadakan dan tidak bermutu. Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.